Terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, kami bersyukur, kami bersyukur buat semua perbuatan-Mu Tuhan. Kau buat semuanya baik. Haleluya. Kau buat semuanya baik dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Tuhan menyertai. Tuhan yang memimpin setiap langkah kami. Haleluya. Yesus, terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segala puji bagi Raja segala raja. Tuhan yang jaya dan perkasa. Haleluya. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Aku ada hari
Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari pagi hari ini kita minta pimpinan Roh Kudus. Dan biar Dia memenuhi kita seluruhnya untuk mengendalikan kehidupan kita. Seperti yang sudah diperintahkan di dalam Efesus pasal 5 ayat 18 yang mengatakan, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Pliruste en pneumati. Ini sangat penting. Karena apa? Karena penuh Roh Kudus itu bukan cuma katanya, rasanya, nampaknya, tapi betul-betul berdampak dalam seluruh aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Baik melalui tindak tanduk kita, langkah laku kita, ucapan kita, pemikiran kita, dan sebagainya. Dipenuhi Roh Kudus berarti dikontrol oleh Roh Kudus, dikendalikan oleh Roh Kudus. Sebab tanpa Roh Kudus yang mengendalikan kehidupan kita, maka kehidupan kita ini akan liar, semaunya sendiri. Karena memang kita adalah pribadi. Dan pribadi itu punya kemauan, kehendak, punya pikiran, punya perasaan. Ada emotionnya, perasaannya, ada will-nya, kehendaknya, ada mind-nya, yaitu pikirannya. Nah, oleh karena itu, untuk bisa berada tepat di jalur koridor divine destiny ini, yang menuju hari depan yang penuh harapan, untuk menggenapi rencana Allah, sehingga kita disebut fulfilling divine destiny ini, perlu tuntunan, perlu pimpinan. Sebab tanpa dikendalikan itu, kita akan liar, seperti yang diungkapkan di dalam Mazmur pasal yang ke-32 ayat yang ke-9. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang.
Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Nah, kita tahu sendiri bahwa kuda adalah makhluk yang punya kekuatan, punya potensi, tapi perlu dikendalikan. Bagal juga demikian, dikatakan seperti kuda atau bagal. Yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Ketika kuda itu dikendalikan dengan kekang atau tali les ini, maka dia sangat-sangat bermanfaat. Dia fulfilling banyak hal. Seekor kuda yang dikendalikan dengan tali les atau kekang ini bisa membuat seseorang berangkat dari satu tempat menuju ke tempat yang lain, tiba di sana dalam keadaan yang baik. Itu bisa kita lihat dalam film-film western misalnya. Bagaimana para koboi menunggang kuda dan juga yang lain-lain. Karena kuda itu merupakan kendaraan, alat transportasi juga pada masa sebelum ditemukannya kendaraan yang bermesin ataupun yang electrified sekarang, elektris. Tapi yang dikata kuda tadi tidak dikendalikan dengan kekang dan les. Dia akan lari ke sana kemari. Makanya disebut sebagai wild horse. Kuda binal atau kuda liar. Dan kita mungkin sering melihat dalam film atau berita dan sebagainya, bagaimana para ahli penunggang kuda itu menangkap seekor kuda yang bagus, yang dilihatnya gagah dan sebagainya, tapi harus dikendalikan dulu karena dia masih liar. Setelah berhasil dikendalikan, dia sangat bermanfaat. Selain sebagai tunggangan, transportasi, juga bisa dipakai untuk berbagai macam hal. Untuk membantu pekerjaan manusia, kegiatan-kegiatan manusia. Bahkan saking potensialnya, ukuran tenaga kuda itu sekarang masih dipakai untuk mesin-mesin, ya. Sekian ratus tenaga kuda mesin ini. Mobil ini bisa lari dengan kekuatan sekian ratus tenaga kuda. Nah, bisa dibayangkan bagaimana kekuatan dari kuda itu. Sangat potensial, tapi perlu dikendalikan. Nah, di sekeliling kita lihat bagaimana kehidupan manusia yang seringkali tidak terkendali. Termasuk di dalam lingkup orang yang menyebut dirinya dan mengklaim bahwa dirinya ini adalah anak Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan pelayan Tuhan. Bahkan pengkhotbah. Tetapi perilakunya seperti yang digambarkan dalam Mazmur ini. Tidak terkendali. Garang. Liar. Dan sebagainya.
kita lihat tidak sedikit hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan sesuatu seolah-olah nampaknya itu adalah firman Tuhan, suatu khotbah, tapi sebetulnya itu adalah sesuatu yang keluar dari kegarangan dirinya, sambil memaki-maki, menjelekkan, dan sebagainya. Apakah ini contoh kehidupan yang penuh Roh Kudus? Jelas bukan. Karena ini menunjukkan kegarangan tanpa kendali. Walaupun mengatakan bahwa yang benar harus begini. Kalau kita berbicara mengenai kebenaran, dunia ini tidak ada kebenaran. Kebenaran hanya ada di dalam Yesus. Itulah sebabnya yang diberitakan harus Yesus. Bukan yang lain-lain, bukan teori kita, bukan metodologi kita, bukan sistem kita. Kita lihat di lingkungan kekristenan ini, bagaimana manusia seolah-olah terdorong, mau tidak mau, terpaksa, harus sistemik atau sistemize, harus betul-betul sistematis. Kalau kita berbicara mengenai sistem, ya di dunia ini ada 1001 macam sistem. Itu adalah gagasan manusia. Bukan kebenaran. Walaupun tampaknya kelihatan benar. Maka mereka mengorganize, jadi organisasi, dan seterusnya. Yang Roh Kudus mau, yang Tuhan mau itu adalah sistemnya Tuhan, tata caranya Tuhan, aturannya Tuhan, kehendak Tuhan, itu yang kita lakukan. Bagaimana supaya ini bisa terjadi? Ya dikendalikan oleh Roh Kudus dengan dipenuhi Roh Kudus. Inilah fullness of the Spirit. Roma pasal 8 ya. Selanjutnya kita lihat ayat yang ke-14 mengatakan demikian. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, jelas sekali. Semua orang yang dipimpin Roh Allah, yang dikendalikan oleh Roh Kudus adalah anak Allah. Banyak orang mengklaim dirinya anak Allah, anak Tuhan, believers, orang percaya, servant of God, dan sebagainya. Tapi tidak betul-betul di bawah kendali atau pimpinan Roh Kudus. Mungkin kita mengklaim dengan mengatakan, wah itu kan cuma asumsi Pak, itu kan cuma tuduhan. Ada buktinya, coba kita mundur satu ayat, ya, yaitu ayat 13 yang mengatakan demikian. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah, jadi ada kenyataannya, yaitu hidup menurut daging atau hidup menurut Roh yang dipimpin Roh Allah, yang dikendalikan Roh Kudus ini. Memang kita berbicara sesuatu yang bersifat spiritual, rohani,
Dan rohani memang tidak bisa diukur atau bisa standarkan karena ini roh. Roh itu tidak terbatas, baik oleh waktu, baik oleh ruang. Sehingga seringkali kita terkecoh. Seolah-olah ini rohani, tapi ternyata bukan. Jelas dikatakan semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Dan kalau kita perluas lagi, kita balik ya. Jadi tidak semua yang mengaku anak Allah itu ternyata adalah betul anak Allah. Ketika mereka tidak sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus, dikendalikan oleh Roh Kudus. Tidak semua orang yang mengklaim pelayan Tuhan itu adalah pelayan Tuhan, melayani Tuhan. Kalau tidak sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus atau dikendalikan oleh Roh Kudus. Nah ini serius sekali. Karena terlalu banyak kita lihat di sekeliling kita. Hal-hal yang mengecoh kita. Seolah-olah ini suatu kebenaran. Tidak semua pengkhotbah itu adalah anak Allah. Atau memberitakan firman Allah. Kalau tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau cuma ngomong aja sih, banyak orang bisa ngomong. Dari A sampai Z. Ini yang kita harus waspada. Hati-hati. Ingat kembali tadi, bagaimana potensialnya seekor kuda atau bagal tadi. Tapi kalau tidak dikendalikan, percuma. Tidak akan mencapai tujuan. Tidak bisa dikatakan fulfilling divine destiny. Tidak akan sampai ke destination. Karena semaunya sendiri. Nah, itulah sebabnya. Mari saat ini kita semakin sadar bagaimana Tuhan ingin supaya kita ini penuh Roh Kudus. Betul-betul dikendalikan oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi kan kita kelihatannya tidak melakukan apa-apa. Terserah Tuhan. Terserah Roh Kudus. Kalau dia memimpin kita untuk berdiam diri, tenang, lalu kita coba memutar otak dan kita melakukan dengan kemauan kita sendiri, ya ini kuda atau bagal yang liar tadi. Yang tidak mau dikendalikan, yang tidak terkendali tadi. Oleh karena itu, kita harus penuh Roh Kudus. Sepenuhnya dikendalikan oleh Roh Kudus. Memang kita menyadari bahwa ada pergumulan dalam hal ini. Karena kita sebagai pribadi jelas punya mind, perasaan, pikiran, emotion, perasaan, dan will, kehendak. Nah inilah yang harus ditundukkan. Loh kalau gitu buat apa kita punya pikiran? Kan untuk berpikir. Nah ini
Ini pernyataan yang cupet ini. Orang yang berpikiran sempit ini. Justru pikiran kita itu dipakai untuk melaksanakan instruksi Roh Kudus tadi, sang pengendali, sang pemimpin itu. Karena kita bukan robot. Coba sebuah mobil, mesin, atau robot. Walaupun ada pengendalinya. Kalau tidak bisa bergerak, ya tidak akan ada gerakan. Tapi berbeda dengan manusia, human, punya pikiran. Oh, suruh maju. Mulai berpikir. Maju. Bukan menyamping. Mulai melangkah. Mungkin pada kesempatan lain kita bisa bicara lebih dalam bahwa untuk kita menggerakkan kaki itu butuh pikiran. Itu bisa dibuktikan kalau orang yang sudah misalnya beberapa minggu cuma telentang saja dan tidak bergerak apa-apa, ketika diinstruksikan, ayo jalan, bisa terjadi bahwa dia lupa. Memori ototnya ini bisa lupa. Apa yang harus dilakukan? Jadi, pikiran itu bukan dipakai untuk menggagas sesuatu atau menciptakan suatu ide tertentu, tapi pikiran ini dipergunakan untuk melaksanakan instruksi Roh Kudus tersebut. Roh Kudus mengatakan, misalnya, baca firman Allah. Kita nurut. Kita ambil Alkitab, baik itu elektronis ataupun apapun, kita buka untuk kita baca. Pikiran akan jalan. Kamu orang Indonesia, berarti versi bahasa yang kamu harus ambil adalah versi bahasa Indonesia. Itu pakai pikiran. Kalau orang yang tidak pakai pikiran, baca Alkitab, ya ambil Alkitab. Entah itu buku ataupun iPad atau tablet dan sebagainya, langsung buka bahasa yang tidak dimengerti. Lah ini tidak pakai pikiran. Itu yang Tuhan mau adalah pikiran dipakai untuk melaksanakan instruksi Tuhan. Itulah penuh Roh Kudus. Biarlah kita selalu minta, senantiasa penuh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik untuk kami. Penuhi kami dengan Roh-Mu. Kendalikan kami sepenuhnya. Pimpin kami Tuhan. Untuk melangkah di jalur rencana-Mu. Supaya akhirnya kami bisa fulfilling divine destiny Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepanjang hari ini kami sehat, kami diberkati berkelimpahan, dan Tuhan buat kami berhasil dan berkemenangan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.